Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi tentang integral fungsi trigonometri. Yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas integral fungsi trigonometri dalam bentuk yang sederhana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua topik utama, yaitu integral trigonometri dengan metode substitusi. Dan yang kedua adalah integral trigonometri dengan integran dalam bentuk perkalian trigonometri. Yang pertama, kita bahas teknik pengintegralan dengan metode substitusi. Di depan kalian ada contoh 5, ya, ada 4 soal A, B, C, D. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sana ada integral cos x sin kuadrat x dx. Nah, kalau kita menggunakan cara biasa ini tidak bisa. Maka kita harus menyederhanakan terlebih dahulu dengan cara memisalkan. Yang dimisahkan yang mana? Yang dimisahkan adalah bagian dari integral itu yang kita misalkan itu kalau diturunkan ada di dalam soal itu. Jadi sekali lagi, apa yang kita misalkan jika kita turunkan maka hasilnya ada di dalam soal itu. Ya, dalam hal ini kita akan misalkan sin x. Kenapa? Karena sin x turunannya adalah cos x. Nah, kita misalkan sebagai u. U sama dengan sin x. Selanjutnya kita turunkan dengan notasi du per dx. Sehingga du per dx sama dengan cos x. Dari du per dx sama dengan cos x, kita bisa mengambil dx sama dengan du per cos x. Nah, selanjutnya, mari kita lihat pada bagian soal. Ada cos x sin kuadrat x. U sama dengan sin x, silahkan disubstitusikan. Artinya sin x-nya diganti dengan U. Kemudian bagian dx diganti dengan du per cos x. Maka bentuk integralnya menjadi integral cos x U kuadrat du per cos x. Di sana ada dua bagian ya, ada cos x, ada cos x bisa dicoret. Ya, ketika Anda coret, maka bentuknya berubah menjadi integral U kuadrat du. Nah, sekarang menjadi lebih sederhana. Yang tampak di hadapan kalian adalah bentuk integral aljabar. Integral U kuadrat du, saya pikir mudah sekali. Jadi sepertiga U pangkat 3 plus C. Nah, ini belum selesai. Ya, selanjutnya U digantikan dengan apa yang dimisahkan di awal tadi. U sama dengan sin x kan, maka hasil akhirnya adalah 1/3 sin pangkat 3x plus C. Demikian untuk jawaban soal contoh 5A. Selanjutnya kita bahas soal B. Di sana ada integral cos x per sin kuadrat x dx. Nah, sebagai langkah pertama, silakan Anda tentukan dulu yang dimisalkan yang mana. Apakah cos x, apakah sin x? Hati-hati, jangan sampai salah pilih. Ya, apa yang kita misalkan, hasil turunannya ada di dalam soal itu. Jadi yang kita pilih adalah sin x yang dimisalkan. Jadi U sama dengan sin x, turunannya adalah du per dx sama dengan cos x, dx sama dengan du per cos x. Selanjutnya silakan disubstitusikan ke dalam soal. Sin diganti dengan U, dx diganti dengan du per cos x, sehingga soal menjadi cos x per U kuadrat du per cos x. Cos x bisa dicoret sehingga menjadi 1/u kuadrat du, atau bisa ditulis integral U pangkat negatif 2 du. Selanjutnya silakan diintegral menjadi negatif U pangkat negatif 1. Ya, U-nya diganti dengan permisalan di awal tadi, yaitu sin X, maka menjadi negatif sin pangkat negatif 1 X plus C. Sin pangkat negatif 1 X itu kan sepersin. Sepersin boleh diganti menjadi
kosekan, maka negatif kosekan X ditambah C. Demikian untuk yang B. Selanjutnya mari kita simak pembahasan untuk soal contoh 5 yang C. Ya, ada integral 4 kali tangen X kali sekant kuadrat X dx. Apa yang kita misalkan? Iya, betul sekali. Yang dimisalkan adalah tangen X. Mengapa tangen X yang dimisalkan? Karena tangen X turunannya adalah sekant kuadrat X. Sekant kuadrat X tampak ada di dalam soal. Ya, jadi begitu cara pemilihannya. Turunannya dari U sama dengan tangen X, yaitu du per dx sama dengan sekant kuadrat X. Sehingga dx sama dengan du per sekant kuadrat X. Substitusikan ke dalam soal, tangen X diganti dengan U. Ya, dx diganti dengan du per sekant kuadrat X. Jadi seperti itu. Tampak sekant kuadrat X bisa dicoret, maka menjadi integral 4U du. Integralnya menjadi 2U kuadrat plus C hasilnya ya. U diganti dengan permisalannya tadi, sehingga 2 kali tangen kuadrat X ditambah C. Itu untuk pembahasan yang C. Mari kita lanjutkan untuk bagian D. Integral 6 sekant kuadrat X sin X. Ayo, apa yang kita misalkan? Ya, di sana ada sekant kuadrat X, ada sin X. Hati-hati. Ya. Yang kita misalkan adalah cos X. Loh, kenapa kok bisa cos X? Ya, karena di sana ada sekant X. Sekant X itu kan seper cos X. Ya kan? Nah, itu yang bisa kita misalkan. Sehingga kita misalkan adalah bukan sekannya, tapi cos X-nya yang kita misalkan. U sama dengan cos X, maka du per dx sama dengan turunan dari cos, yaitu negatif sin X. Dx sama dengan du per negatif sin X. Disubstitusikan seperti tadi. Ya, dari 6 sekant kuadrat X sin X boleh dirubah dulu ya. Ya, boleh dirubah dulu menjadi seper cos kuadrat, maka akibatnya menjadi seper U kuadrat, ya kan? Seper cos kuadrat jadi seper U kuadrat, maka integralnya menjadi 6 kali U pangkat negatif 2. Selanjutnya dx-nya diganti dengan du per negatif sin X. Sinnya dicoret, ya, maka integral negatif 6U pangkat negatif 2 du. Silakan diintegral, ya. Jadi negatif 6 per negatif 1 U pangkat negatif 1. Jadi 6U pangkat negatif 1 plus C. Ya, 6 kali cos pangkat negatif 1 X plus C. 1 per cos itu adalah sekant, maka bisa dirubah menjadi 6 kali sekant X ditambah C. Masih menjawab soal D. Ya, Pak Gale berikan alternatif lain cara mengerjakan untuk soal yang D. Kalau tadi menggunakan cara permisalan, kali ini kita coba menyelesaikan 6 sekant kuadrat sin X dx ya, integralnya itu ya dengan cara merubah sekant menjadi seper cos. Maka di sana integral 6 kali seper cos kuadrat X kali sin X dx. Nah, seper cos kuadrat X kali sin X itu kita bisa memecah ya menjadi seper cos X kali sin X per cos X, sehingga tampak seper cos X itu menjadi sekant, sin X per cos X menjadi tangen, maka bentuk integralnya menjadi integral 6 kali sekant X kali tangen X. Nah, ini kan seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa integral sekant X kali tangen X itu adalah sekant X. Maka untuk kasus ini hasil akhirnya adalah 6 kali sekant X ditambah C. Untuk subtopik yang kedua, kita akan belajar bersama teknik pengintegralan, di mana pada bagian integrannya adalah dalam bentuk perkalian trigonometri. Untuk bisa mempelajari materi ini, maka Anda harus mengingat kembali rumus-rumus trigonometri ya di materi matematika wajib sebelumnya. Apakah Anda masih ingat rumus ini? Pasti masih ingat. Ya, Pak Gali ingatkan kembali bahwa cos 2A sama dengan
cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. 1 min 2 sin kuadrat A. 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Jadi ada 3 rumus ya untuk cos 2A. Nah, dari cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A, itu kita bisa merubah rumusnya menjadi sin kuadrat A sama dengan setengah kurangi setengah cos 2A. Demikian pula untuk yang rumus yang ketiga. Ya, jadi cos kuadrat A sama dengan setengah ditambah setengah cos 2A. Sin 2A itu 2 sin A cos A, kemudian 2 cos A cos B, cos jumlah ditambah cos pengurangan, min 2 sin A sin B, itu cos A plus B min cos pengurangan, dan seterusnya hingga rumus yang terakhir, 2 cos A sin B sama dengan sin penjumlahan dikurangi sin pengurangan. Pada tampilan ini ada rumus yang saya beri warna merah. Mengapa? Rumus yang berwarna merah ini akan sering kita gunakan, akan sering kita pakai dalam menyelesaikan integral fungsi trigonometri. Berikutnya diberikan contoh 6, ada 4 soal. Untuk soal yang pertama, pada soal yang A, ya, ada integral 2 cos 3x kali sin x dx. Untuk mengerjakan ini, ya, silakan ingat kembali rumus tadi ya. Ingat 2 cos A kali sin B, yaitu sin jumlah dikurangi sin pengurangan. Maka bentuknya berubah menjadi integral sin 4x dikurangi sin 2x. Ya, silakan diintegral ya menggunakan konsep integral yang kita pelajari kemarin ya, sin ax plus b kemarin. Sehingga menjadi negatif 1/4 cos 4x ditambah setengah cos 2x plus c. Ya, cukup mudah. Lanjut kita ke bagian yang B. Bagian yang B ada integral sin 5x kali cos 3x dx. Nah, ini kita harus merubah dulu. Mengapa? Karena pada rumus yang kita punya ada pengali 2, maka sedikit kita modifikasi menjadi setengah kali integral kali 2 ya, sin 5x kali cos 3x, sehingga kalau kita kalikan dengan setengah kali dengan 2 itu ibaratnya seperti dikalikan 1 ya. Maka yang diintegral 2 sin 5x cos 3x ya, silakan ingat rumus 2 sin A cos B, yaitu sin jumlah ditambah sin pengurangan, maka menjadi setengah kali integral sin 8x ditambah sin 2x dx. Kita lanjutkan setengah kali hasil integralnya menjadi 1 negatif 1/8 cos 8x dikurangi setengah cos 2x plus c. Dikalikan ya dengan menyederhanakan negatif 1/16 cos 8x dikurangi 1/4 cos 2x plus c. Itu untuk yang A. Selanjutnya kita bahas yang C ya. Di sana ada integral sin kuadrat 2x dx. Nah, untuk menyelesaikan bagian yang C ini ya, silakan ingat rumus yang tadi. Nah, ini saya tampilkan lagi yang ada kotak merah itu ya. Bentuk sin kuadrat A sama dengan setengah dikurangi setengah cos 2A. Maka integral sin kuadrat 2x bisa dirubah menjadi integral setengah dikurangi setengah cos 4x. Kita integral biasa ya, integral setengah jadi setengah x dikurangi integralnya setengah cos 4x ya, menjadi negatif 1/8 sin 4x plus c. Ya. Kasus yang sama pada bagian yang D. Ya, ada integral 6 cos kuadrat setengah x dx. Ya. Nah, itu silahkan ingat rumus yang di kanan atas itu ada cos kuadrat A sama dengan setengah ditambah setengah cos 2A. Maka cos kuadrat setengah x bisa berubah menjadi setengah ditambah setengah cos x. Silakan disederhanakan menjadi integral 3 ditambah 3 cos x. Integral 3 itu adalah 3x ditambah integral 3 cos x, 3 sin x plus c. Ya, mudah bukan? Mudah sekali. Baik, kita lanjutkan pada contoh 7. Pada contoh 7, pada soal yang A, ada integral cos pangkat 3x dx. Nah, ini sudah levelnya sudah mulai naik nih, tingkat kesulitannya ya, daripada yang sebelumnya. Pada cos pangkat 3x dx, ya, cos pangkat 3x diapakan? Nah, ini kita harus merubah dulu. Kita rubah sedemikian rupa ya, sehingga kita bisa memanfaatkan rumus-rumus yang kita punya. Ya, tidak boleh kita langsung mengintegral
cos pangkat 3x ya, menggunakan integral biasa, jadi 1/4 sin pangkat 4 seperti itu. Ya, enggak boleh. Ya, kita harus rubah dulu. Ya, sehingga untuk cos pangkat 3x dx kita bisa jadikan jadi cos x kali cos kuadrat x. Pada bagian cos kuadrat x ya, kita ingat identitas trigonometri waktu kelas 10. Ya, maka cos kuadratnya bisa berubah menjadi 1 min sin kuadrat x. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan langkah apa? Yaitu dengan cara permisalan. Ya, yang kita misalkan adalah sin x sebagai u, sehingga turunannya sin x yaitu cos x, dx sama dengan du per cos x. Silakan disubstitusikan seperti pada contoh sebelumnya. Ya, jadi sin x diganti dengan u, dx diganti dengan du per cos x. Sehingga tampak seperti itu. Integral cos x kali 1 dikurangi u kuadrat du per cos x. Ya, ada cos x per cos x bisa dicoret sehingga menjadi integral 1 dikurangi u kuadrat du. Nah, sekarang kita integral dengan integral aljabar biasa ya. Integral 1 adalah u ya dikurangi integralnya u kuadrat yaitu 1/3 u pangkat 3 plus c. Selanjutnya u bisa digantikan dengan pemisahannya tadi menjadi sin x dikurangi 1/3 sin pangkat 3x plus c. Demikian untuk yang contoh 7 yang A. Oke, kita lanjutkan contoh 7 yang B. Integral sin pangkat 4x dx. Ya, kalian jabarkan menjadi sin kuadrat x kali sin kuadrat x. Mengapa kita rubah seperti ini? Ya, jadi untuk menyelesaikan integral trigonometri di mana pangkatnya besar, ya, itu salah satu caranya yaitu dengan menyederhanakan ya pangkat dari trigonometrinya menjadi pangkat yang lebih rendah. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya di sini muncul sin kuadrat x, sin kuadrat x. Nah, ini pun juga demikian. Ya, kalian sederhanakan lagi pangkatnya dengan memanfaatkan rumus trigonometri sudut rangkap yang kita pelajari di slide sebelumnya tadi. Sin kuadrat x itu menjadi setengah dikurangi setengah cos 2x. Nah, kurung yang depan ada unsur setengah, kurung yang di belakang ada unsur setengah. Silakan dikeluarkan setengahnya ke depan, sehingga setengah kali setengah ya jadi 1/4. Nah, 1/4 kali integral 1 min cos 2x kali 1 min cos 2x. Nah, selanjutnya ya 1 min cos 2x 1 min cos 2x-nya ini silakan dikalikan, dijabarkan sehingga menjadi 1 dikurangi 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x. Nah, ini 1 bisa diintegral. 2 cos 2x mudah sekali mengintegralkannya. Nah, ini masih ada cos kuadrat 2x. Nah, ini harus dirubah lagi menjadi pangkat yang lebih rendah, jadi pangkat 1. Ya, manfaatkan rumus trigonometri ya sudut rangkap. Sehingga yang cos kuadrat 2x dia menjadi setengah ditambah setengah cos 4x ya. Ingat rumus tadi ya. Silakan dibuka lagi slide sebelumnya. Selanjutnya, sederhanakan lagi, di sini tampak 1 ditambah setengah, jadi 3/2. Ya. Nah, kalau sudah pangkat 1 seperti ini kan cos pangkat 1, ya, cos pangkat 1, langsung diintegral ya, mudah sekali. 3/2 jadi 3/2x kali 1/4, 3/8x ya. Kemudian negatif 2 cos 2x diintegral ya, jadi menjadi negatif sin 2x kalikan 1/4, jadi negatif 1/4 sin 2x. Ya. Setengah kali cos 4x ini 1/8 sin 4x kalikan 1/4 jadi 32 sin 4x plus c. Ya, seru sekali kan untuk materi integral trigonometri ini. Ya, demikian untuk pembahasan yang B. Baik anak-anak ya, dengan doa, niat, semangat dan usaha yang keras, saya yakin materi ini akan dengan mudah kalian bisa taklukkan. Ya, tetap semangat, jangan loyo, Anda pasti bisa.